A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Aku lihat teman-teman di sini semua udah senyum-senyum bahagia ya, menanta kesuksesan di depan teman-teman tuh sudah dekat banget tuh kayaknya, luar biasa, masya Allah ya. Semoga kesuksesan, kejayaan, keluar biasaan, rizki yang banyak, uang yang banyak, yang berkah ya, yang halal itu menjadi milik teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah teman-teman ya, di video sebelumnya ada part 1 dan part 2 udah aku upload ya, dan ini adalah part ketiganya perihal cara kita menjadi, diri kita ini menjadi magnet rezeki gitu. Jadi diri kita sendiri adalah magnet yang rezeki, uang, kebahagiaan, kesuksesan segala macam itu bakalan mendekat pada diri kita kayak gitu. Dan ini part ketiganya, cara dan tipsnya yang tanpa kita ngeh gitu ya, tanpa kita sadari sebelumnya gitu ya. Teman-teman yang baru buka video ini, yang belum nonton part 1 part 2 nya, teman-teman balik dulu, jangan kesini dulu ya, karena ini ada step by stepnya. Ini adalah part ketiganya. Oke ya, kita lanjut aja di sini supaya tidak bertele-tele. Jadi cara yang ketiga adalah ya, jikalau teman-teman di sini yang sudah udah lama nih mendawamkan, karena di video-video sebelumnya aku tuh mensyiarkan tentang sholawat istighfar adalah pelebur dosa-dosa kita. Kalau misalnya perisai dosa ya, perisai itu adalah dosa kita, itu udah lebur di dalam diri kita, sudah hilang karena sholawat istighfar itu ya. Seharusnya apa yang kita minta, apa yang kita inginkan itu seharusnya Allah tuh ijabah. Karena apa? Karena rizki kita itu memang sudah ada di sekeliling kita saat Allah itu titipkan itu semua. Tapi kenapa kok saya gitu ya, ada gitu ya yang mengeluh seperti itu. Saya udah bertahun-tahun nih ngamalin sholawat nih, udah beribu-ribu ngamalin istighfar nih, udah setiap malam nih tahajud nih, tapi kok saya belum ada keajaiban ya gitu. Nah itu kenapa teman-teman? Itu ada di part 1 ya, karena apa gitu kan. Nah ini trik-trik ketiga yang aku mau kasih. Oke ya, jadi yang ketiga adalah kita bersyukur dengan si uang itu ya. Yang kita pengen datangkan adalah, kan di sini uang nih ya kan, kita bersyukur dengan barang itu, kita bersyukur dengan rumah ya, kita serapi untuk berterima kasih kepada Allah dengan rumah ini. Hai rumah, terima kasih rumah. Hai mobil ya, kita duduk dalam mobil kita, misalnya kita menginginkan mobil lagi yang lebih baru, yang lebih besar gitu kan, kita bersyukur dengan mobil itu. Hai mobil, terima kasih mobil sudah menemani hamba, menemani saya untuk ke masjid, untuk mencari maisha gitu, menjalankan bisnis, mendapatkan uang yang halal gitu ya. Kayak gitu, saya sungguh sangat bahagia. Curahkan semua kebahagiaan itu gitu, pancarkan semua kebahagiaan itu, maka apa yang terjadi ya, rizki itu bakalan nempel ke kita, luar biasa teman-teman ya. Bisa tembus 1 miliar 2 miliar, tiba-tiba ada aja gitu yang ngajakin untuk bisnis ya, tiba-tiba misalnya orderan gitu yang biasanya sepi, tahu-tahu langsung berdatangan, luar biasa ya Allah teman-teman. Itu yang aku rasain ya, padahal baru juga beberapa hari ngerjain saat itu gitu kan, sampai nangisnya nangis apa, nangis bahagia sampai geleng-geleng kepala. Ya Allah, kenapa dari dulu saya tahu ilmu ini ya Allah gitu kan. Sungguh luar biasa memangnya. Alhamdulillah aku ngikutin kelas di magnet rezeki, yang di situ banyak banget aku belajar tentang rasa syukur apa itu. Pokoknya luar biasa deh teman-teman. Dia tuh di sana belajar gimana cara kita mengelola pikiran kita yang tadinya tidak positif menjadi positif, dan itu adalah magnet rezeki kita. Jadi kita nggak payah-payah teman-teman. Misalnya ibu-ibu atau suami gitu kan, yang kerja, yang bisnis segala macem gitu, tiba-tiba ikhtiar dikit langsung bertubi-tubi rezeki itu, proyek itu, jualan itu habis ludes. Keren gak sih? Ya, teman-teman nonton ini sampai selesai ya, gimana caranya. Ini tips yang 3, yaitu adalah kita bersyukur dengan uang kita. Ini contoh ya. Contohnya misalnya teman-teman
di rumah punya uang, misalnya di dompet ada 100.000 misalnya gitu kan. Ya di sini ada 100.000. Ada Mbak Umi, saya cuma ada 10.000, ada 5.000, ada 20, ada 2.000, nggak apa-apa. Apa aja yang dipakai. Bener-bener Mbak Umi, saya tuh lagi bener-bener nggak ada duit, di rekening juga nggak ada, cuma ada 5.000. Pakai uang itu. Kita curahkan kepada uang kita. Teman-teman yang punya ada segepok, pakai uang segepoknya itu. Kita ucapkan syukur sama uang atas semua kenikmatan yang diberi ini. Jadi pancaran kebahagiaan kita, positif kita curahkan. Kita gimana cara belajar mencurahkan positif, bahagia. Bersyukur, kenikmatan itu yang harus kita pancarkan. Contohnya nih ya, kita punya uang segepok atau satu aja lah. Ya, misalnya ini hanya contoh ya, bukannya aku ria atau kayak gimana. Karena kalau misalnya dengan banyak lembaran seperti ini, maka yang datangnya itu juga akan banyak teman-teman gitu, Masya Allah ya. Oke teman-teman, kita bersyukur. Karena memang hidup kita ini begitu banyak di Al-Quran dikeluarkan. Ucapkan syukur, kadang-kadang kita tuh masih manusia awam ya. Udah kok, saya udah syukurin gitu. Tapi syukurnya yang kayak gimana dulu? Syukurnya memang benar-benar kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita terproses oleh saraf-saraf ya, dan itu terpancarkan. Harus seperti itu. Benar-benar tulus. Jadi nggak hanya cuma di mulut aja gitu. Ya Allah, hamba bersyukur ya Allah gitu. Terus masih ada pakai tapi lagi. Tapi ya Allah, ini gimana nih ya Allah, utang banyak nih, aduh gimana, ngeluh lagi, hilang lagi rezeki kita gitu, jangan gitu. Pokoknya kita hayatin, kita dikasih rezeki sama Allah yang banyak, ya kan? Kita masih bisa melihat, kita masih bisa ngomong, kita masih bisa berjalan, ya kita punya masih organ tubuh yang sangat sempurna. Kita syukurin semua itu, ya yang tidak sempurna pun juga syukurin segala sesuatu yang ada. Yang rasanya tuh jadi sempurna, maka Allah akan melipat gandakan lagi semua itu. Oke, kita langsung ya. Ini saya punya uang selembar di sini. Teman-teman mau pakai segepok, mau pakai satu karung juga nggak apa-apa, gitu ya. Dikurasin semua, gitu kan? Karena pasti nanti datangnya juga akan banyak gitu. Ya teman-teman kerjakan, aplikasikan kalau bisa setiap sholat, karena kita masih ada wudu gitu kan, itu boleh banget. Lebih bagus lagi setiap hari sekali, 2, 3 kali, 5 kali, lebih bagus lagi. Oke ya teman-teman, kita cari meritualkan ini tuh dengan posisi yang lagi tenang, nggak berisik, benar-benar kita syahdu dan benar-benar hingga hati dan pikiran kita gimana caranya kelola gitu ya. Ini aku ajarkan ya, ini contohnya gitu. Terima kasih uang, engkau sudah datang di dompet saya, engkau sudah datang di kantong saya, engkau sudah ada di tas saya, yang membuat saya begitu bahagia ya uang gitu. Uang, datanglah uang. Lebih banyak lagi, bawa teman-temanmu yang lain untuk memenuhi dompet saya, untuk memenuhi kantong saya, untuk memenuhi rekening saya uang. Supaya saya bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena uangmu saya tujukan untuk membahagiakan orang lain. Untuk dalam rangka fisabilillah, untuk bersedekah. Saya ingin membangun masjid untuk anak-anak hamba, mereka semua bahagia karena kedatanganmu uang. Kayak gitu teman-teman. Dan itu dihayatin lagi, ini kan baru contoh ya gitu. Benar-benar kita liatin, ya Allah uang, terima kasih banyak uang gitu. Jadi gimana caranya kita tuh bersyukur, merasakan kebahagiaan, bersyukur bahagia ya. Ya Allah terima kasih uang gitu. Terus kita juga jangan pernah sedih kalau misalnya kita membelanjakan uang kita. Kan kita kalau belanja uang kita kurang kan gitu ya. Yang tadinya misalnya kita punya duitnya 10.000, misalnya 1 juta gitu misalnya kan, tiba-tiba kita belanja beli apa, tahu kurang, ya duit gua habis deh gitu ya kan. Aduh, atau istri minta jajan, anak minta jajan, istri minta apa misalnya gitu ya, bayar cicilan kayak apa, aduh uang tinggal segini lagi gimana ya, aduh uang tinggal segini. Nah itu tuh terproseslah ke tidak positifan dalam pikiran kita, dan itu menghalangi rezeki kita.
Yang seperti itu menghalangi rezeki kita. Hati-hati teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bisa mengelola pikiran itu. Jangan pernah menjadi tidak positif. Kalau misalnya tiba-tiba kita tersadar, kadang-kadang kan itu di bawah sadar kita ya, di alam bawah sadar kita. Di saat kita misalnya sudah tersadar, aduh tadi saya ngeluh nih, langsung istighfar, langsung ya Allah luar biasa, terima kasih, langsung kita ralat lagi semua itu, kita masukkan lagi ke bawah alam sadar kita lagi, kenikmatan kebahagiaan itu adanya uang gitu. Jadi misalnya nih kita udah habis belanja, misalnya kita habis debit nih, pembayaran apa, beli apa, nah debitnya itu tuh kita omongin tuh, atau struk belanjaan kita gitu kan, habis belanja apa kita liatin struk itu, ya ampun terima kasih uang, terima kasih sudah bisa menyelesaikan semua kebutuhan kehidupan saya, engkau boleh datang lagi yang lebih banyak lagi dari ini, masuk ke rekening saya, masuk ke dompet saya uang, terima kasih, saya sangat sungguh bahagia uang, kayak gitu. Jangan pernah kita mengeluh. Intinya adalah jangan kita pernah mengeluh. Terkadang manusiawi itu di bawah alam sadar kita tiba-tibanya terucap, tanpa kita ngucap tiba-tiba ada terbesit. Nah, besitan itu yang harus kita ralat lagi. Gitu, kalau kita udah biasa memproses itu semua, ya kan, insya Allah nanti jadi lebih gampang gitu ya. Teman-teman coba aplikasikan ini setiap harinya, teman-teman biasakan untuk selalu berpositif ria, ya, maka rezeki itu, uang itu, kejayaan itu, kesuksesan itu, apa yang teman-teman inginkan itu pasti bakalan jadi. Law of protection namanya gitu. Kalau misalnya ada di buku The Secret itu namanya law of attraction. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu akan jadi milik kita. Ya udah, itu teman-teman caranya. Cuman kadang-kadang kebanyakan orang tuh nggak ngerti gimana cara mengaplikasinya, Mbak Umi gitu. Jadi mengaplikasinya dia hanya menuliskan keinginan dia aja. Hanya satu di situ saja yang dia bayangin. Padahal enggak, teman-teman, enggak hanya itu. Gitu. Jadi diaplikasikan setiap hari kita. Jadi diaplikasikannya itu di pikiran kita tuh jangan pernah putus dengan kebahagiaan itu. Gitu, banyak orang yang nggak tahu tentang caranya seperti. Jadi teman-teman minimal udah mengerti ya. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, teman-teman bisa nulis di kolom komentar. Kalau ada saran-saran apapun, tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih semua. Kesuksesan adalah milik kita semua, milik Anda, milik saya, milik kita semua. Yang akhirnya kita jadikan semua ini adalah ibadah, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semua, kejayaan, kesuksesan, kelimpah ruahan kita teman-teman akan capai. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.